Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sharing sedikit mengenai video Uda Nazar yang pernah Uda Nazar sebelumnya itu mengatakan gara-gara harga 2000 teman-teman harus membayar 2 juta. Nah, apa yang Uda Nazar akan sharing hari ini? Nah, gara-gara video yang Uda Nazar bikin kemarin itu banyak juga yang teman-teman nih takut ya, takut perbaikan ke bengkel, kemudian ya takut kena tipu atau ya segala macamnya lah. Jadi Uda Nazar hanya berpesan begini, kita jangan terlalu paranoid ya. Nah, istilahnya paranoid itu takut yang berlebihan. Karena apa? Karena memang oknum, walaupun ada oknum mekanik-mekanik yang nakal seperti itu tergantung pandai-pandai kita memilih dalam perbaikan mobil ya. Karena begini, informasi sekarang serba terbuka ya teman-teman. Teman-teman itu kalau ragu misalnya bengkel ini atau bengkel itu atau bengkel apa, teman-teman bisa cari referensi ya. Referensi misalnya tanya-tanya ke teman atau referensi di YouTube. Sedangkan di tempat Uda Nazar aja bengkel-bengkel banyak yang punya YouTube gitu kan. Apalagi di tempat teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya, ya Uda Nazar rasa pasti ada bengkel-bengkel yang dapat dipercaya seperti itu ya. Nah kemudian kalau ini pesan Uda Nazar juga kepada teman-teman yang pemilik mobil, kalau ketika teman-teman itu memperbaiki mobil, kemudian teman-teman tanya apa yang diganti, anggap aja ya, anggap aja tuh yang diganti cuma relay. Relay itu sebentar, Uda Nazar kayaknya ada contohnya ini. Nah, misalnya ini ya, nih. Misalnya relay ini kan variasi ya, harganya tuh variasi ya. Ada yang cuma 20.000, ada yang ya 50.000, yang bahkan juga ada yang 300.000 ada juga. Nah, kalau misalnya relay ini setelah teman-teman cek misalnya di toko online atau langsung teman-teman cek di toko-toko lain, ternyata relaynya ini harganya cuma 10.000, tetapi mekanik yang memperbaiki kerusakan, bukan kerusakan relay ya, misalnya ada sistem entah lampu-lampu, entah AC, entah pokoknya kelistrikan, kemudian yang diganti itu cuma relay. Nah ketika teman-teman lihat harga relay ini cuma 10.000 atau 20.000, kemudian teman-teman membayarnya itu 300.000 atau 500.000, nah itu teman-teman jangan berpikiran buruk dulu ya, karena itu wajarnya begini teman-teman. Ketika seorang mekanik itu menganalisa sebuah permasalahan, itu kan dia butuh waktu ya. Nah, dia tuh harus mengurut tuh. Permasalahannya apa, dia urut tuh dari yang gampang-gampang, kemudian yang analisa lebih lanjut, apakah dia menggunakan engine scanning, ataupun dengan feeling, ataupun dengan manual, misalnya dicek dulu arusnya, atau dicek dulu kontinuitasnya. Nah, itu membutuhkan waktu, dan itu memang membutuhkan sebuah ketelitian. Nah, wajar kalau setelah problem atau masalahnya itu ketemu dan ternyata cuma masalah hal sepele ini, kemudian dia minta harganya itu 300 atau 500.000, itu wajar. Nah, jadi teman-teman jangan mengatakan mekaniknya itu mekanik yang bermain tadi, jangan dulu ya. Karena apa? Teman-teman cobalah ketika teman-teman mencari sebuah problem, sebuah permasalahan ya, itu kan tidak langsung ketemu. Itu butuh proses ya, butuh proses yang mungkin kita nggak tahu prosesnya tuh ribet, rumit, bikin sakit kepala atau apa kan kita nggak tahu. Jadi wajar kalau dia minta 300.000 atau 500.000. Nah, yang udah Nazar bilang tidak wajar tuh adalah dia minta misalnya 3 juta atau 5 juta. Nah, itu baru tidak wajar. Jadi teman-teman jangan langsung memvonis ketika ada trouble, ketika perbaikan mobil teman-teman itu harganya 300 ribu atau 500 ribu, sedangkan spare part yang diganti harganya cuma 10.000 atau 20.000. Nah itu yang maksud Uda Nazar jangan terlalu kita tuh paranoid. Nah sebagai contoh Uda Nazar kemarin itu pernah tuh ya, ini sebagai sharing aja, itu mobil Uda Nazar itu Kijang Rangga ya, Kijang Rangga tahun 1997, itu kan bawaan lampu depannya itu H4 biasa ya, halogen H4 biasa.
Kemudian udah nazar mau coba pakai D2 laser. Nah, D2 laser itu kalau udah nazar taruh di motor, itu enak. Jadi cut off-nya itu nampak ya, ada videonya ada itu, teman-teman bisa cari. Nah, ketika udah nazar ketika udah nazar pasang di kijang, itu nggak maksimal teman-teman, nggak maksimal. Kemudian lampu dashboard itu dia redup. Nah, itu mencarinya kenapa dia redup, itu udah nazar 2 hari itu. Karena memang udah nazar kalau untuk kelistrikan tuh memang agak ngadat sedikit ya. Itu pun dengan bantuan teman udah nazar. Itu 2 hari. Nah, ketemunya apa? Ketemunya ya cuma gara-gara relay. Jadi relaynya itu di bawaannya relay yang kalau kita pakai lampu H4 halogen itu kalau relaynya 30 ampere itu cukup. Ya, jadi terangnya itu cukup, dashboardnya itu juga lampu dashboard ya, maksud udah nazar lampu dashboard itu. Nah, itu dia terang, kemudian lampu dimnya juga hidup. Nah, ternyata kalau dipasang pakai D2 laser itu di Kijang Rangga 97 itu dia harus pakai relay 90 ampere. Nah, itu gara-gara relay itu teman-teman. Relay yang harganya ya bisa dibilang kalau yang misalnya merek-merek Bosch atau merek-merek itu kan murah-murah aja tuh ya. Kadang 25.000, 30.000 atau bahkan lebih rendah lagi dari situ kalau di teman-teman di Pulau Jawa mungkin agak rendah dari itu harganya. Nah, ketika kami menemukan masalah, oh ternyata harus dipasang relay 90 ampere, itu 2 hari teman-teman ya. Karena kita mikir-mikir ini apalah, ini cari apa segala macam itu kita pikirin semua tuh. Jadi perlahan-lahan kita pikir-pikir barulah ketemu harusnya pakai relay. Nah, ketika relay sudah dipasang, baru dia hidupnya terang, kemudian yang di dashboardnya itu bahkan dia tambah terang, lampu dashboardnya itu tambah terang. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman mungkin bisa pelajari bagian kelistrikan mobil ya, kelistrikan mobil di channel-channel yang lain lah. Kalau udah nazar jujur aja, memang kalau untuk kelistrikan itu agak ngadat sedikit ya. Jadi teman-teman pesan udah nazar begitu aja, kita sharing hari ini sedikit saja seperti itu. Kalau teman-teman mengalami kerusakan mobil, kalau untuk menghindari hal-hal yang harganya tidak masuk akal, teman-teman bisa cek-cek dulu di channel-channel YouTube ataupun teman-teman tanya-tanya ke orang-orang atau teman lain yang memang sudah pernah mengalami kerusakan yang sama. Jadi teman-teman nggak usah terlalu paranoid, takut ditipu, takut dibohongin, sudah bayar sekian, tapi mobil tidak selesai-selesai, jangan ya. Udah nazarnya pesan seperti itu aja. Yang penting kita melakukan perbaikan itu di bengkel-bengkel yang terpercaya ataupun rekomendasi dari teman-teman yang lain. Sekian dulu ya teman-temannya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.